biang bang. Polisi menggerebek rumah pengedar narkoba di Payakumbuh, Sumatera Barat. Dua orang tersangka pengedar yang merupakan paman dan keponakan diringkus polisi. Keduanya tak berkutik saat petugas menemukan 5 paket kecil sabu, alat hisap, timbangan digital, dan uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba di rumahnya. Kita juga mengamankan 5 paket narkotika jenis sabu yang sudah siap edar. Untuk keterangan dari sementara, kedua orang ini yang sudah kita amankan antara mama dengan keponakan. Saat ini kedua tersangka tengah menjalani pemeriksaan di Mapolres Payakumbuh, Sumatera Barat untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, AA News melaporkan. Pelajar tewas akibat tawuran pelajar di Bekasi. Sidang putusan kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Gianyar diwarnai kericuhan. Keluarga korban berteriak dan memaki para pelaku. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Belanda, dijadwalkan bertemu langsung dengan Raja Willem-Alexander. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali iNews Pagi ini bisa kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana. Dan inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi iNews Pagi hari ini terkait dengan kebakaran di pabrik gula, dan berikut informasinya. Kebakaran menghanguskan tempat produksi gula merah di Desa Sambi Jajar, Kecamatan Sumbergempol, Tulung Agung, Jawa Timur, Kamis malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik mesin pompa air yang digunakan untuk mengisi kolam ikan di belakang gudang. Banyaknya bahan-bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. 3 mobil pemadam kebakaran dan 2 truk suplai air diterjunkan ke lokasi. Api pun berhasil dipadamkan setelah 4 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, AA News melaporkan. Gempa bumi bermagnitudo 5,7 skala Richter yang berpusat di timur laut Banyuwangi menyebabkan puluhan rumah warga rusak. Detik-detik kerasnya guncangan gempa terekam CCTV warga. Beginilah rekaman CCTV detik-detik terjadinya gempa yang dirasakan warga di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Gempa dengan magnitudo 5,7 skala Richter membuat CCTV bergoyang dengan keras. Ya buru temu sebungon nengi dalam rempak. Di waktu bersamaan warga berusaha keluar menyelamatkan diri masing-masing. Berdasarkan data sementara sedikitnya 40 rumah rusak akibat gempa. Tempat kejatuhan bangunan nggak tadi? Iya, waktu lari tadi ke sini ke dapur di sini, jatuh itu. Awalnya gempanya langsung banter atau hanya pelan-pelan dulu pertama? Dulu sebentar terus banter. Gempa bermagnitudo 5,7 skala Richter yang berpusat di timur laut Banyuwangi juga dirasakan warga Bondowoso, Jawa Timur. Sedikitnya 3 rumah warga di Kabupaten Bondowoso rusak, di mana 1 diantaranya ambruk hingga rata dengan tanah. Untuk kerusakan ya rumah juga ada tembok rumah, kamar
Jadi kami masih tunggu asesmen atau data selanjutnya. Hingga saat ini tidak ada korban jiwa dalam insiden gempa. Namun petugas masih terus mendata kerusakan dampak gempa bumi ini. Petugas juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan tetap tenang. Dari Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur, Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, dua kelompok pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlibat aksi tawuran. Keduanya saling serang dengan menggunakan senjata tajam berukuran besar. Ya, akibat dari tawuran tersebut, pemirsa, 2 orang pelajar tewas akibat luka sabetan senjata tajam. Aksi tawuran 2 kelompok pelajar sekolah menengah kejuruan di Jalan Raya Urip Sumoharjo, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pecah. Kedua kelompok pelajar ini saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Akibat kejadian, 2 orang dinyatakan meninggal dunia usai dilarikan ke Rumah Sakit Anissa Cikarang. Korban berinisial AN tewas dengan luka sabetan senjata tajam, sementara W tewas akibat mengalami laka lantas usai berusaha kabur hingga menabrak sebuah pohon. Mengetahui kejadian, keluarga korban histeris tak menyangka korban tewas usai terlibat tawuran. Diketahui, aksi tawuran bukan kali pertama terjadi dan sangat meresahkan warga sekitar maupun pengendara yang melintas di jalan. Korban yang untuk keluarga yang di saya itu ada 1 orang yang meninggal, ada 2 di Anissa itu anak dari Blokang. Oh, dari anak Blokang yang 1 meninggal. Betul. Terus ada yang kritis, yang ini luka-luka? Yang kritis, ada 1 sekarang dirujuk ke RSUD. Kini, kasusnya masih dalam penanganan Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, mahasiswa asal Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang berkuliah di Gorontalo tewas usai mengikuti pendidikan dasar Mapala. Diduga mahasiswa tersebut tewas usai mengalami penganiayaan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut jenazah Muhammad Jackson, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang meninggal dunia usai mengikuti pendidikan dasar Mapala. Proses pemulangan jenazah dari Gorontalo ke kampung halamannya di Muna memakan waktu 3 hari menggunakan ambulans. Keluarga berharap aparat kepolisian segera mengusut tuntas penyebab kematian Muhammad agar pelaku bisa segera ditangkap dan diproses sesuai hukum. Saya juga sudah melapor, saya mendatangkan kepada teman-teman saya sama keluarga saya di sana, sudah ada penasihat hukum saya di sana, sudah mendatangkan kepada mereka agar segera diusut tuntas kasus ini, agar pelaku semua ditangkap, diadili. Sementara Polres Bone Bolango yang menyelidiki kasus ini telah memeriksa 10 orang termasuk mahasiswa dan alumni yang masuk dalam panitia pengkaderan. Dari pihak Polres Bone Bolango sudah meminta keterangan sebanyak 10 orang yang terkait dengan proses Diksar Mapala. Namun akan berlanjut dengan pihak-pihak yang lainnya yang mengetahui tentang kejadian di Diksar Mapala tersebut. Sebelumnya Muhammad Jackson mengikuti Diksar Mapala kampus Universitas Negeri Gorontalo selama 4 hari, mulai tanggal 14 hingga 18 September 2025. Dari Gorontalo dan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Nur Faizila Hasan, A-News melaporkan.
Kita ke informasi lain pemirsa, imbas macet panjang, Jasa Marga membuka kembali beberapa gerbang tol di ruas tol Cawang Tomang Pluit yang sebelumnya ditutup untuk perbaikan pasca demonstrasi akhir Agustus lalu. Ya, sejak pukul 9.30 pagi pemirsa, 5 gerbang tol yang beroperasi kembali antara lain GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Selipi 1, GT Semanggi 2, dan GT Kuningan 1. 5 gerbang tol ini dibuka secara parsial atau tidak beroperasi seluruh lajur, ada juga yang beroperasi penuh. Sedangkan GT Selipi 2 dan GT Pejompongan masih dalam tahap persiapan dan pengangkutan material sebelum nantinya juga akan kembali beroperasi secara parsial.